Kita lanjut guys, ketika Mu Chen melambaikan tinjunya, fluktuasi energi spiritual yang kejam di area ini segera menghilang dan tubuh surgawi kaisar yang besar hancur. Saat Sovereign Celestial Body bubar, para penonton tercengang dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Dia benar-benar membunuh Xia Yu. Semua orang menelan seteguk air liur saat mereka melihat Mu Chen dengan ketakutan memenuhi mata mereka. Ketegasan yang terakhir membuat mereka merasakan hawa dingin yang melonjak di hati mereka. Itu adalah Xia Yu, putra mahkota kekaisaran Xia dan juga penerus Kaisar Xia. Dengan pentingnya Xia Yu, jika Kaisar Xia tahu bahwa Xia Yu telah jatuh di sini, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Apakah kemarahan Kaisar Xia sesuatu yang bisa ditanggung oleh Mu Chen kecil? Itu secara alami tidak mungkin. Mu Chen dengan tenang melihat mayat tanpa kepala di tengah keterkejutan semua orang. Tinju itu tidak hanya menghancurkan kepala Xia Yu, aura pembunuhan di balik tinjunya bahkan menghancurkan laut berdaulat Xia Yu. Dengan demikian, Xia Yu benar-benar jatuh hari ini. Mu Chen tahu bahwa dia akan benar-benar menyinggung kekaisaran Xia mengenai masalah ini. Tetapi dia masih tidak berniat untuk bersikap mudah. Itu karena Mu Chen jelas bahwa Xia Yu adalah sosok yang jahat. Bahkan jika Mu Chen berhasil memaksanya mundur, Xia Yu pasti akan membalasnya jika ada kesempatan. Selanjutnya, bakat Xia Yu bagus dan menurut perkiraan Mu Chen, jika Xia Yu diberi lebih banyak waktu dan dengan sumber daya dari kekaisaran Xia, ada kemungkinan besar dia bisa sampai ke alam penguasa bumi. Karena itu masalahnya, maka ada lebih banyak kebutuhan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, Mu Chen tidak ingin diawasi oleh penguasa bumi di masa depan. Setelah memilah-milah alasannya, apakah Mu Chen tidak lagi ragu untuk membunuh dan memusnahkan penerus kekaisaran Xia ini? Tapi ini benar-benar akan menyinggung kekaisaran Xia. Tatapan Mu Chen berkedip, Kaisar Xia adalah seorang tiran di benua Gridlaw dan jika Kaisar Xia memutuskan untuk bergerak, itu pasti akan menjadi bencana bagi Mu Chen. Tapi untungnya, dia memiliki mandala yang mendukungnya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sepertinya ada kebutuhan mutlak untuk membantu mandala menemukan tubuh utamanya. Mu Chen menyeringai, Kaisar Xia juga merupakan penguasa bumi besar dengan artefak Sein peringkat menengah, jadi kekuatan bertarungnya bisa dianggap luar biasa di antara penguasa bumi besar. Bahkan mandala tidak akan percaya diri untuk menang. Belum lagi mandala masih memiliki musuh yang harus dihadapinya, penguasa Istana Suci Iblis. Karena itu, sebagai jaminan, dia harus membantu mandala menemukan tubuh utamanya. Setelah mandala menyatu dengan tubuh utamanya, kekuatannya akan dikembalikan ke alam penguasa bumi yang sempurna. Pada saat itu, belum lagi Kaisar Xia, kekuatan mandala juga bisa menempati peringkat teratas di seluruh benua Gridlaw. Meskipun dia dan mandala berteman, dia tidak selalu bisa membuatnya membersihkan kekacauannya, jadi dia harus melakukan sesuatu untuknya juga. Jadi, dia pasti harus menyelesaikan misi menemukan tubuh utama mandala. Memikirkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan mengangkat kepalanya untuk melihat segel batu giok hitam mengambang di udara. Itu adalah segel penguasa sungai gunung yang digunakan oleh Xia Yu sebelumnya. Mu Chen mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Dia sangat tertarik pada harta ini yang dapat mengisolasi badan surgawi yang berdaulat. Kali ini, jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengeksekusi pukulan iblis pengorbanan diri dengan sempurna, dia mungkin harus mengeluarkan kipas angin dewa untuk menghadapi situasi tersebut. Mu Chen memegang segel batu giok hitam dan merasakannya sebentar sebelum alisnya berkerut. Itu karena dia menyadari bahwa energi spiritual di dalamnya telah benar-benar habis dari pertempuran terakhir dan jika dia ingin menggunakannya lagi, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Melempar segel di tangannya, Mu Chen menyimpannya. Meskipun energi spiritual di dalamnya telah benar-benar habis, itu masih merupakan harta yang luar biasa dan mungkin ada gunanya jika dia menyimpannya. Mu Chen melambaikan tangannya dan plakat naga emas muncul. Itu sebelumnya milik Xia Yu. Mu Chen dengan lembut menepuk plakat dan melihat gumpalan cahaya naik dan melayang di depannya. Itu adalah kristal danau surgawi, total 8 di antaranya. Jelas, itu adalah hasil panen Xia Yu. Efisiensi orang itu cukup bagus. Mu Chen melihat 8 kristal dan tidak bisa membantu menjadi sedikit heran. Dia telah memasang jebakan dengan pahit di sini dan hanya berhasil mendapatkan 13, yang tidak jauh berbeda dari Xia Yu.
Namun, semua ini pada akhirnya menguntungkan Mu Chen. Dengan demikian, Mu Chen menyimpan 8 kristal itu tanpa ragu-ragu di bawah tatapan serakah semua orang. Dengan cara ini, dia akan memiliki 21 kristal dan selama dia bisa mendapatkan 9 kristal lagi, dia akan mencapai persyaratan minimum untuk pembaptisan. Setelah dia menyimpan hasil panen, Mu Chen melirik ke kejauhan. Saat riak pertempuran menghilang, dia juga samar-samar bisa merasakan beberapa siluet mendekat. Orang-orang itu menatap Mu Chen dengan keserakahan di mata mereka. Meskipun Mu Chen telah muncul sebagai pemenang dari pertempuran sebelumnya, dia pasti juga sangat kelelahan. The Great Solar Unding Body di bawah kakinya telah dipanggil untuk menghemat energi spiritual. Tetapi dari energi spiritual yang berasal dari Mu Chen, dia jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Para ahli telah merasakan kelelahan Mu Chen sehingga mereka tidak bisa membantu mendekati dengan maksud untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan yang menguntungkan. Bagaimanapun, segel penguasa sungai gunung dan kristal danau surgawi yang diperoleh Mu Chen menggoda mereka. Menghadapi orang-orang itu, Mu Chen dengan dingin melirik sebelum mundur kembali ke benteng arai spiritual. Setelah memasuki arai spiritual, Mu Chen menjentikkan jarinya dan arai pembunuh Dewa Sembilan Naga, yang merupakan lapisan luar, mulai bergerak. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas meledak dengan tekanan kuat yang menyebar. Siluet yang mencoba mendekat merasakan betapa menakutkannya arai spiritual dan wajah mereka berubah tak terkendali. Mereka telah merasakan bahaya ekstrim yang datang dari arai spiritual itu. Mu Chen itu benar-benar tidak sederhana. Untuk benar-benar mengatur arai spiritual yang tangguh. Tidak heran bahkan Xia Yu tidak berani memasuki jangkauannya. Jika Mu Chen telah menggunakan arai spiritualnya dalam pertempuran sebelumnya, Xia Yu mungkin akan kalah lebih cepat. Lupakan saja, orang itu bukan penurut, jangan memprovokasi dia. Para ahli itu menghela nafas sebelum mereka dengan tegas mundur. Menghadapi Mu Chen, mereka tidak memiliki keuntungan untuk diambil. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, dia duduk di arai spiritual dan dengan cepat memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Melihat tindakannya, semua orang hanya bisa pergi. Lagi pula, mereka juga harus menangkap kristal danau surgawi, tidak ada yang mau menunggu di sini. Selanjutnya, jika Mu Chen berhasil pulih dan mengejar mereka, maka itu akan menjadi kemalangan bagi mereka. Jadi, hanya dalam beberapa menit, wilayah ini menjadi tenang dengan percikan air danau, dengan cepat menghapus jejak pertempuran di sana. Pada saat yang sama, di lokasi lain dari danau surgawi. Pada saat Xia Yu terbunuh, Zuyan menyipitkan matanya. Hasilnya telah melebihi harapannya. Namun, dia tidak berbicara sepatah kata pun saat dia berbalik dan pergi. Xiao Xiao melihat siluetnya dan terkekeh. Tunggu sampai aku selesai dengan ini, aku akan datang dan bermain denganmu. Tawanya menyihir, tetapi ketika Zuyan mendengar kata-katanya, dia menyipitkan matanya. Jelas, dia tahu bahwa menghalangi Xiao Xiao telah membuatnya marah. Aku akan menunggu. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan pergi. Mu Chen itu benar-benar sesuatu. Su Qingyin bermain dengan kelabang merah sebelum mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Nine Nether. Namun, senyumnya sedikit lebih serius. Dia pernah bertarung dengan Xia Yu di masa lalu dan tahu betapa kuatnya Xia Yu. Bahkan dia tidak percaya diri untuk membunuhnya. Tapi Mu Chen berhasil melakukannya, yang ternyata membuatnya merasa sedikit terkejut. Nine Nether dengan dingin menatap Su Qingyin, tetapi dia tidak mau repot berbicara dengannya. Haha, yakinlah, saya tidak akan mengambil bagian dalam hal-hal seperti ini lagi. Kalian memiliki keuntungan dari angka dan bahkan aku takut akan hal itu. Melihat ekspresi dingin Nine Nether, Su Qingyin tersenyum ringan sebelum dia melambaikan tangannya dan mengendalikan kilau biru untuk pergi. Melihat kepergiannya, barulah Nine Nether merasa lega. Su Qingyin bahkan lebih kuat darinya dan jika dia tidak memiliki seni pemanggil angin untuk menyeret pertempuran, dia akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Tapi untungnya, Mu Chen menang. Nine Nether mengangkat kepalanya ke kejauhan dengan senyum di sudut bibirnya. Garuda melihat ke cermin dan melihat bagaimana Mu Chen membunuh Xia Yu sebelum melambaikan tangannya dan menyimpan cermin perunggu sebelum dia dengan samar berkata, sungguh orang yang kejam. Meskipun dia memiliki ekspresi tenang, ada beberapa riak di kedalaman matanya. Terbukti, kekuatan bertarung yang ditampilkan oleh Mu Chen telah melebihi harapannya.
Jika Anda ingin menemukan masalah dengan Mu Chen, berhati-hatilah agar tidak terbunuh. Lin Jing memegang mutiara hitam saat dia tersenyum dengan mata menyipit. Garuda tersenyum sambil menyilangkan 10 jarinya. Dia dan saya akan bertarung, tapi aku pasti akan membunuhnya. Alis Lin Jing terangkat saat dia melihat Garuda. Kalau begitu kalian akan mati bersama. Garuda mengerutkan alisnya, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Dia mengangkat bahu sebelum dia berbalik dan pergi. Mungkin beberapa arai spiritual muncul di danau surgawi, yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras, menyapu gelombang besar dengan Mu Chen duduk di arai spiritual. Matanya perlahan terbuka dengan kedipan cahaya di kedalaman matanya yang hitam pekat. Energi spiritual di sekitarnya juga mirip dengan naga yang terbangun dan keganasannya mengejutkan. Energi spiritual saya telah meningkat. Merasakan energi spiritual yang diperkuat di sekitarnya, Mu Chen sedikit tersenyum. Pertempuran sebelumnya dengan Xia Yu memungkinkan energi spiritualnya meningkat. Saat ini, dia sudah berada di puncak alam penguasa kelas 9 awal, yang merupakan kejutan yang tak terduga. Saat ia pulih ke puncak, Mu Chen berdiri dan melihat sekeliling. Jejak pertempuran sudah menghilang tanpa ada orang di sana. Sepertinya orang-orang yang mencoba mencari keuntungan semuanya telah mundur. Namun, orang-orang itu cukup cepat dengan kaki mereka. Jika mereka sedikit lebih lambat, Mu Chen tidak keberatan mendapatkan panen yang mudah dari mereka. Waktu mendesak, saya harus memahami jumlah waktu yang saya miliki untuk menangkap kristal danau surgawi. Mu Chen tidak terlalu peduli dengan orang-orang itu, jadi dia menenangkan diri. Saat ini, pembaptisan danau surgawi adalah acara utama dan dia benar-benar tidak bisa menyerah. Memikirkan hal ini, Mu Chen sekali lagi menempatkan hatinya pada arai spiritual sebelum dia mulai berkultivasi. Setelah menghabiskan hampir setengah jam, baru kemudian dia menepuk tangannya dengan puas. Arai spiritual terus-menerus diperkuat di sekelilingnya dan kekuatan mereka bahkan membuat Mu Chen sendiri terkejut. Menurut perkiraannya, bahkan penguasa kelas 9 yang sempurna akan menderita pukulan fatal saat memasuki jebakan ini. Meletakkan jebakan dengan benar, Mu Chen mengatur arai konvergensi roh lain di tengah arai spiritual. Selanjutnya, arai konvergensi roh ini lebih kuat dari yang sebelumnya dan efeknya bahkan lebih kuat. Menyelesaikan semua ini, baru kemudian Mu Chen mundur dan menyembunyikan fluktuasi energi spiritualnya sendiri dengan bantuan arai spiritual. Jadi, permainan memancing dimulai dari awal lagi. Di danau surgawi yang besar, keaktifan di sini dapat dilihat dengan siluet yang melintas saat mereka mencari roh danau surgawi. Pada awalnya, semua orang meremehkan kekuatan roh. Dengan demikian, mereka membayar harga yang mahal untuk itu. Beberapa orang yang tidak beruntung bahkan menderita penghancuran plakat mereka dan terbunuh, menjadi abu. Setelah itu, setelah mengetahui betapa merepotkannya para roh, siapapun yang belum mencapai penguasa kelas 9 yang disempurnakan akan memilih untuk bergabung dengan orang lain untuk berburu roh. Namun, efisiensi metode itu rendah dan juga akan ada masalah distribusi. Ini adalah sakit kepala bagi mereka dan, pada akhirnya, bahkan mungkin ada pembantaian di antara mereka. Mengenai mereka yang cukup kuat untuk berburu roh sendiri, mereka memasuki kedalaman danau surgawi, mencari di sekitar. Ketika mereka pertama kali menemukan roh, pertempuran pecah di antara mereka, yang mengangkat gelombang setinggi ribuan kaki. Seluruh danau surgawi berkobar dan waktu berlalu dengan cepat. Arai pembunuh Dewa 9 Naga meraung di benteng susunan di mana seekor naga besar melonjak, berubah menjadi kilau tak terbatas dan menyerang roh-roh itu. Seketika, roh-roh itu merasakan dampak yang berat dan kilau mereka meredup sebelum direduksi menjadi bentuk aslinya, kristal. Mu Chen mengulurkan tangannya dan memegang roh-roh itu dengan senyum muncul di wajahnya. Setelah seharian memancing, dia sudah mendapatkan 62 roh danau surgawi. Menurut spekulasi Mu Chen, dia pasti bisa berada di peringkat 3 teratas dengan jumlah itu, meskipun ia berhasil mendapatkan jumlah seperti itu dengan bantuan arai spiritual. Mu Chen tidak percaya bahwa Xiao Xiao, Lin Jing, Zuyan dan Garuda tidak memiliki apa-apa, jadi dia tidak cukup percaya diri untuk berpikir bahwa dia yang pertama. Dengan 62 roh danau surgawi, saya seharusnya bisa mendapatkan baptisan besar. Mu Chen merenung sambil menjilat bibirnya. Meskipun dia bisa mendapatkan baptisan besar, yang dia sudah puas dengannya, siapa yang tidak ingin mendapatkan yang terbaik?
dengan bantuan arai spiritual, dia bisa mencoba dan melihat apakah dia bisa mengincar 100 roh untuk mendapatkan baptisan sempurna. Kalau begitu, mari kita coba. Mu Chen melambaikan lengan bajunya, memicu benteng arai spiritual. Hari lain berlalu dengan energi spiritual yang tak terbatas melonjak di benteng arai spiritual. Riak serangan tanpa henti menargetkan roh danau surgawi yang terperangkap di dalamnya dan setiap serangan akan menyebabkan cahaya di sekitar roh sedikit meredup. Mu Chen berdiri di luar arai spiritual, melihat roh danau surgawi yang dengan cepat meredup, bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Itu karena dia telah mendapatkan 99 kristal danau surgawi dan yang ada di dalam arai spiritual akan menjadi yang ke-100. Ada desas-desus bahwa dengan 100 kristal danau surgawi, dia akan dapat memicu pembaptisan sempurna danau surgawi. Pembaptisan danau surgawi yang sempurna tampaknya tidak begitu sulit. Mu Chen tersenyum tetapi alisnya sedikit berkerut ketika senyum itu muncul, karena dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Itu karena dia merasa bahwa pembaptisan danau surgawi yang disempurnakan tampaknya tidak sesulit yang diharapkan. Meskipun ia telah menggunakan arai spiritual, Mu Chen tidak percaya bahwa dengan dasar istana surga kuno di zaman kuno, para elit tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi mengapa ada begitu sedikit di antara para murid yang dapat memperoleh baptisan sempurna dari danau surgawi? Mu Chen merajut alisnya saat dia merenung. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Bagaimanapun, dia akan memutuskan lebih lanjut setelah mendapatkan kristal danau surgawi ke-100. Dengan demikian, dia menenangkan dirinya dan memicu arai spiritual untuk meluncurkan serangan konstan. Setelah waktu yang lama, roh danau surgawi akhirnya meredup dan berubah menjadi kristal danau surgawi sebelum jatuh ke tangan Mu Chen. Setelah mendapatkan kristal danau surgawi ke-100, Mu Chen segera menepuk ke arah plakat naga emas di bawah kakinya. Kristal danau surgawi sangat dalam dan hanya bisa ditempatkan di plakat naga emas. Selanjutnya, dia juga membutuhkan plakat untuk memicu pembaptisan danau surgawi. Selama dia menempatkan kristal danau surgawi ke-100 di dalam, maka dia seharusnya bisa memicu baptisan danau surgawi. Kristal danau surgawi terbang menuju plakat naga emas, tetapi pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kristal danau surgawi tidak bisa memasuki plakat. Sebaliknya, plakat itu menolaknya dan kembali ke tangan Mu Chen. Mu Chen tercengang oleh reaksi ini saat dia melihat plakat naga emas di bawah kakinya dengan kaget. Jelas, dia tidak tahu mengapa kristal danau surgawi ke-100 ditolak. Sungguh, ada masalah. Mu Chen dengan cepat pulih dari keterkejutannya dengan alisnya dirajut. Jika dia tidak dapat menempatkan kristal danau surgawi ke-100 ke dalam plakat naga emas, maka dia hanya akan dapat mengaktifkan baptisan besar. Secara umum, plakat naga emas seharusnya tidak bereaksi seperti itu. Mungkinkah itu bukan kristal danau surgawi ke-100 yang sebenarnya? Jika bukan itu masalahnya, dari mana asalnya kristal danau surgawi ke-100? Mu Chen merenung dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba menginjak kakinya dan plakat naga emas bergetar. Seketika, 10 gumpalan cahaya aneh terbang dan melayang di depan Mu Chen. Itu adalah 99 kristal danau surgawi yang telah ditangkap Mu Chen. Mu Chen mengulurkan tangannya dan energi spiritualnya terbentuk menjadi segumpal cahaya yang menyelimuti 99 kristal. Mu Chen memusatkan perhatiannya pada kristal danau surgawi dan memeriksa perubahan terbaik di antara mereka. Dia percaya bahwa ada cara untuk mendapatkan kristal ke-100 itu, hanya saja dia belum menemukannya. 99 kristal danau surgawi dengan tenang melayang tanpa gerakan apapun. Wajah Mu Chen tidak bisa membantu menjadi tidak sedap dipandang. Mungkinkah yang disebut pembaptisan sempurna itu tidak ada, atau karena istana surga kuno sudah tidak ada lagi, jadi ada juga kekurangan dalam pembaptisan danau surgawi? Tiba-tiba, danau surgawi bergetar dan fluktuasi aneh muncul di atas danau surgawi. Merasakan fluktuasi, Mu Chen langsung menyipitkan matanya. Itulah fluktuasi dari baptisan danau surgawi. Sepertinya seseorang telah memicu pembaptisan. Ketika pembaptisan pertama dipicu, fluktuasi aneh yang tak ada habisnya mulai menyebar di sekitar danau surgawi karena semakin banyak orang yang memicu pembaptisan juga. Ketika baptisan danau surgawi terus-menerus muncul, Mu Chen bisa merasakan daya apung yang berasal dari danau surgawi.
seolah-olah ingin mulai mengusir mereka yang ada di dalamnya. Waktunya hampir habis, Mu Chen mengerti apa yang sedang terjadi, sepertinya danau surgawi akan segera ditutup. Tapi dia belum mendapatkan 100 roh danau surgawi, mungkinkah dia harus puas dengan baptisan besar? Mu Chen dengan erat menggerakkan bibirnya saat dia melihat 99 kristal danau surgawi di depannya. Pada saat berikutnya, matanya sedikit menyipit. Ini adalah, Mu Chen mengerutkan alisnya karena dia menyadari bahwa ketika kristal danau surgawi itu saling bersentuhan, ada beberapa kristal danau surgawi yang menyala sedikit, sementara beberapa sedikit meredup. Dilihat dari ini, seolah-olah kristal danau surgawi telah melahap kekuatan di kristal danau surgawi lainnya. Perubahannya sangat kecil sehingga bahkan Mu Chen hanya bisa samar-samar merasakannya. Tatapan Mu Chen berkedip dan setelah beberapa saat, baru kemudian dia bergumam, mungkinkah melahap? Mungkinkah kristal danau surgawi ke-100 bukanlah sesuatu yang harus dia tangkap, tetapi muncul di antara 99 kristal danau surgawi? Haruskah aku mempertaruhkannya? Wajah Mu Chen berubah tanpa batas karena jika dia salah menebak, maka itu berarti semua usahanya akan sia-sia. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk memulai dari awal lagi. Bahkan Mu Chen ragu-ragu sebelum pilihan ini. Namun, Mu Chen bukanlah orang yang ragu-ragu, tatapannya dengan cepat berubah tegas. Perbedaan antara baptisan besar dan baptisan sempurna bukan hanya pada tingkatannya. Jika dia bisa mendapatkan yang terakhir, maka itu akan sangat bermanfaat ketika dia menerobos ke alam penguasa bumi di masa depan. Karena itu masalahnya, maka mari kita bertaruh. Mu Chen memotong semua keraguannya dan meninggalkan jejaknya pada 99 kristal danau surgawi itu sebelum melambaikan lengan bajunya. 99 kristal danau surgawi terbang keluar dan ketika mereka bersentuhan dengan air danau-danau surgawi, mereka mulai melahap energi spiritual dan hanya dalam waktu singkat, ke-99 dari mereka memancarkan kilau yang menyilaukan. 99 kristal danau surgawi berubah kembali menjadi bentuk roh dan masing-masing dari mereka berkedip seperti bintang, muncul di dalam benteng arai spiritual. Ketika 99 roh muncul pada saat yang sama, energi spiritual yang tak terbatas bahkan membuat Mu Chen tercengang. Setelah menyelesaikan semua ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan melayang ke langit, lalu terbang menuju tepi danau surgawi. Tidak ada lagi tujuan baginya untuk tinggal di sini dan jika apa yang dia duga benar, maka dia seharusnya bisa mendapatkan roh kembali karena dia telah meninggalkan jejaknya pada mereka. Jika apa yang dia duga salah, maka dia hanya akan mendapatkan baptisan kecil, yang akan membuat semua usahanya sia-sia. Kali ini, mari kita bertaruh. Mu Chen menembak keluar dari danau surgawi sambil berdiri di plakat naga emas saat dia sket. Itu karena permukaan danau sangat ramai dan ada siluet cahaya yang terus-menerus keluar dari danau surgawi. Ini adalah pembaptisan danau surgawi. Ketika Mu Chen muncul, dia melihat ke permukaan danau dan melihat siluet di sebuah plakat. Siluet itu menginjak plakat dan kilau meledak dari plakat dengan kilauan cahaya yang membubung ke langit dengan masing-masing dari mereka mengandung energi spiritual yang murni dan kuat. Kilauan itu adalah kristal danau surgawi dan menilai dari jumlahnya, seharusnya ada sekitar 20. Dilihat dari jumlah itu harus menjadi tingkat baptisan terendah. Tapi melihat wajah siluet itu, dia jelas sudah puas dengan itu. Bagaimanapun, menangkap kristal danau surgawi sangat sulit sehingga bahkan penguasa kelas 9 yang sempurna harus memeras otak mereka untuk itu, jadi sudah sulit baginya untuk mendapatkan 20. Ketika kristal-kristal itu membubung ke langit, mereka berkumpul dan membentuk menjadi balok besar yang menghubungkan langit dan sungai, mirip dengan jembatan antara keduanya dengan pria yang berdiri di tengah jembatan. Air danau tanpa batas menyapu dan berkumpul di atas pria itu, membentuk pusaran dengan energi spiritual murni dan tak terbatas yang dikompresi. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi hujan dan gerimis. Hujan itu bukan hujan biasa. Tetesan itu muncul dalam warna zamrud yang sepertinya mengandung vitalitas intens dan energi spiritual. Setiap tetes sebanding dengan setetes cairan spiritual berdaulat. Pria yang memicu baptisan memiliki kegembiraan di wajahnya dan segera mengeluarkan tubuh surgawi yang berdaulat. Dia membuka tangannya dan membiarkan hujan gerimis di sovereign celestial bodinya. Ketika hujan turun ke tubuh surgawi yang berdaulat, tetesan hujan itu menyatu dengan tubuh surgawi yang berdaulat,
yang membuatnya meledak dengan segudang kilau dan energi spiritual yang kuat dipancarkan saat itu berkembang dengan cepat. Lebih jauh lagi, permukaan badan surgawi yang berdaulat memiliki lapisan zamrud di atasnya yang tampak seperti kerudung, menutupi seluruh badan surgawi yang berdaulat. Namun, meskipun kerudungnya tipis, Mu Chen tahu bahwa tubuh surgawi yang berdaulat dari pria itu akan diperkuat oleh lipatan karena kilau zamrud. Selanjutnya, pria itu juga telah menerima baptisan. Setelah transformasi lengkap, permukaan tubuhnya juga memancarkan fluoresensi samar karena dia juga telah diperkuat. Haha, benar-benar layak untuk baptisan danau surgawi, merasakan perubahan tubuh surgawi yang berdaulat. Pria itu tidak dapat menahan tawanya dengan kegembiraan yang luar biasa di wajahnya. Jelas, dia sangat puas dengan baptisan itu. Ada banyak orang yang memperhatikannya dan ketika mereka melihat peningkatan kekuatannya, mereka memiliki kejutan dan kegembiraan di wajah mereka. Baptisan danau surgawi benar-benar luar biasa. Bahkan tingkat baptisan terendah memiliki efek seperti itu. Mu Chen juga sedikit heran. Meskipun pertumbuhan kekuatan pria itu kuat, itu sebagian besar karena fondasinya yang lemah. Jadi efeknya terlihat jelas. Tapi itu masih hanya tingkat baptisan terendah. Masih ada baptisan besar dan pembaptisan sempurna yang dikabarkan. Sementara Mu Chen tercengang, lebih banyak pilar menjulang ke langit yang memancarkan fluktuasi deras karena semakin banyak orang mulai memicu pembaptisan mereka. Pembaptisan itu tampaknya dari kelas terendah, tetapi karena perbedaan kristal danau surgawi, ada beberapa perbedaan dalam pembaptisan juga. Baptisan yang lebih besar. Melihat pilar pembaptisan yang tak terhitung banyaknya, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia melihat ke kejauhan. Ada pilar besar yang menjulang ke langit dan kekuatannya begitu kuat sehingga secara praktis melebihi semua baptisan lainnya, menarik tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Mu Chen melihat siluet itu dan menyipitkan matanya. Siluet itu tidak asing baginya. Itu adalah Qin Jingze, yang sebelumnya ditemui Mu Chen di luar gerbang kenaikan naga, yang berada di peringkat kelima. Ada 70 kristal danau surgawi yang terbang keluar dari plakatnya, yang pada dasarnya melebihi semua orang di sana. Dengan jumlah itu secara alami adalah baptisan besar. Keributan yang ditimbulkannya juga sangat spektakuler. Kilauan tak terbatas telah terbentuk menjadi sungai jernih yang turun dari langit dan masuk melalui kepalanya. Qin Jingze tidak memanggil badan surgawi yang berdaulat. Tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa niat pedang yang berasal dari tubuhnya tumbuh lebih tajam ke titik di mana pada akhirnya, bahkan ruang di sekitarnya terpotong. Sensasinya seolah-olah niat pedang di tubuhnya dipupuk oleh sungai. Ketika tetes terakhir menghilang ke kepala Qin Jingze, dia membuka matanya dan niat pedang keluar dari matanya, meninggalkan bekas pedang sepanjang 1000 kaki di danau di bawah. Ledakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh Qin Jingze telah mencapai tingkat yang menakjubkan, yang merupakan penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan. Qin Jingze menerobos, banyak orang berseru di danau. Di masa lalu, Qin Jingze hanya berada di alam penguasa tingkat 9 puncak, tetapi pada saat ini, dia telah melangkah ke alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Banyak orang merasa iri, karena penguasa kelas 9 yang disempurnakan memenuhi syarat untuk berhubungan dengan alam penguasa bumi. Saat dia melangkah melewati ambang pintu, maka dia akan naik ke langit dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Perbedaan antara Sovereign Realm dan Earth Sovereign Realm mirip dengan langit dan bumi. Hanya mereka yang berada di alam penguasa bumi yang dapat diklaim sebagai pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar dengan kemampuan untuk berkeliaran. Secara alami, mereka juga bisa menjadi tiran dan mendirikan sekte mereka sendiri di benua Greatlaw. Danau surgawi ini benar-benar layak menjadi salah satu fondasi istana surga kuno. Bahkan Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah dia menghela nafas, matanya tiba-tiba menyipit sebelum melihat ke arah lain, ada beberapa siluet di permukaan danau yang jauh. Siluet itu muncul dengan kilau keemasan yang memancar dari plakat naga emas mereka. Pada saat itu, mereka telah menarik semua perhatian yang ada di Qin Jingze. Mata mereka berbinar saat mereka melihat dengan harapan. Itu karena siluet itu mewakili puncak generasi muda di benua Greatlaw, Zuyan, Garuda dan Su Qingyin. Pada saat yang sama, 3 siluet juga muncul di sudut lain, yaitu Xiao Xiao, Lin Jing dan Nine Nether.
Ketika mereka muncul, mereka menarik perhatian semua orang. Tetapi mereka tidak peduli tentang itu, mereka hanya menyapu pandangan mereka sebelum fokus pada Mu Chen. Lin Jing melambaikan tangannya ke arah Mu Chen, tapi dia tidak mendekat. Lagi pula, dia akan memicu pembaptisannya. Jadi yang terbaik adalah dia menjaga jarak agar mereka tidak saling mengganggu. Zhu Yan juga sangat menatap Mu Chen, tetapi tidak berbicara. Su Qingyin di sisi lain, melihat dengan penuh minat. Adapun Garuda, dia tersenyum pada Mu Chen dengan ekspresi hangat. Haha, jadi saudaramu ada di sini. Masih belum ada berita tentang Xia Yu, sepertinya dia dibunuh olehmu. Benar-benar tangguh. Pidato Garuda langsung menarik suara mendesis yang tak terhitung jumlahnya karena semua orang memandang Mu Chen dengan tak percaya. Jelas, berita pertempuran Mu Chen dan Xia Yu belum tersebar. Xia Yu jatuh ke tangan Mu Chen, bagaimana mungkin? Semua orang sangat terkejut sehingga bahkan Qin Jingze, yang telah menembus alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan, menatap Mu Chen dengan kaget. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu bertarung dengan Xia Yu dengan terobosannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Yu sudah akan dibunuh oleh Mu Chen. Tidak mustahil, di sudut lain, wajah Xia Hong memucat dan para ahli kekaisaran Xia di sampingnya memiliki dahi yang tertutup butiran keringat saat mereka melihat Mu Chen dengan sok di mata mereka, mirip dengan melihat hantu. Mereka hanya tahu bahwa Xia Yu akan bergerak melawan Mu Chen, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengira bahwa Xia Yu tidak hanya tidak akan mampu menghadapi Mu Chen, dia bahkan terbunuh olehnya. Mu Chen tetap tenang saat dia melirik Garuda. Meskipun orang itu terdengar terkejut, dia jelas memiliki niat buruk dengan kata-katanya. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang dan mencobanya juga, Mu Chen samar-samar berkata. Garuda tersenyum, sekarang masih bukan waktu terbaik. Selain itu, saudaramu tidak sederhana. Karena Anda dapat merekrut pembantu yang kuat seperti itu, sepertinya kesempatan benua Gridlaw kita akan menguntungkan orang lain kali ini. Saat dia berbicara, dia melirik Xiao Xiao dan Lin Jing, arti di balik kata-katanya jelas. Semua orang memiliki perubahan ekspresi pada kata-katanya saat mereka melihat Mu Chen, Xiao Xiao dan Lin Jing dalam ketakutan. Orang itu, niat jahat apa? Tatapan Nine Nether menjadi dingin saat dia menatap Garuda dengan marah. Orang itu jelas ingin orang lain mengisolasi Mu Chen dari benua Gridlaw. Namun, Mu Chen mengabaikan tatapan ketakutan itu saat dia dengan tenang tersenyum. Istana surga kuno ditinggalkan oleh para pendahulu. Para senior istana surga kuno mati untuk melindungi dunia 1000 besar dari klan Vian. Jadi barang-barang yang mereka tinggalkan adalah milik istana surga kuno. Kesempatan-kesempatan ini dimaksudkan untuk dibagi di antara dunia 1000 besarku. Jika tidak, kami tidak akan berbeda dengan klan Vian. Kata-kata Mu Chen menyebabkan semua orang tercengang, sebelum mereka semua merasa malu. Itu karena kata-kata Mu Chen adalah untuk kebaikan yang lebih besar dan jika ada yang berani membantah kata-katanya, maka itu hanya akan memecah dunia 1000 besar antara mereka yang mendukung klan Vian dan mereka yang tidak. Belum lagi Garuda. Bahkan penguasa surgawi tidak akan berani mengambil panci mendidih ini. Semua orang saling bertukar pandang sebelum mereka melihat wajah Garuda yang berubah tak sedap dipandang. Jelas, yang terakhir juga sangat terkejut dengan panci mendidih ini, yang membuat semua orang menghela nafas. Mu Chen itu benar-benar kejam. Keributan berlanjut di Danau Surgawi sementara wajah Garuda sedikit jelek dan tatapan sekitarnya menyebabkan sudut matanya berkedut. Dia tidak pernah berpikir bahwa menghadapi rencananya, tidak hanya Mu Chen dengan mudah membubarkannya, dia bahkan dengan mudah mengoleskan kekacauan besar padanya. Klan Vian dan dunia 1000 besar adalah musuh bebuyutan. Untuk memulai, jadi dendam apapun akan dianggap kecil sebelum bahaya yang merusak itu. Jadi apapun yang berhubungan dengan Vian Clans akan dianggap sebagai musuh publik dari Great Tausat World. Tentu, kata-kata Mu Chen tidak akan benar-benar mendorong Garuda ke tempat itu, tapi itu cukup untuk membuatnya merasa tidak enak. Dia pantas mendapatkannya. Ketika Nine Nether melihat wajah Garuda, dia merasa hebat di hatinya dan dia tidak bisa menahan tawanya. Tapi meskipun Garuda merasa tidak enak, dia bukan orang biasa. Dia berhasil dengan cepat pulih dan mengabaikan semua tatapan mengejek saat dia sangat menatap Mu Chen. Lidah saudaramu benar-benar tajam. Namun, saya ingin tahu berapa banyak kekuatan Anda yang sebanding dengan mulut Anda itu. Meskipun nadanya tenang,
siapapun bisa merasakan niat membunuh dan dingin dalam kata-katanya. Kalau begitu, kamu harus datang dan mengujinya sendiri, Mu Chen tersenyum santai. Mereka berdua bertukar pandang dengan pertukaran dingin di antara mata mereka. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang menakjubkan, yang membuat banyak penonton terkejut. Jelas, mereka bingung mengapa mereka berdua memiliki permusuhan yang begitu dalam di antara mereka. Hehe, jika kalian berdua tidak ingin berkelahi, maka jangan ganggu kami untuk pembaptisan kami. Ketika tali busur direntangkan sepenuhnya di antara keduanya, seseorang dengan santai tersenyum dan semua orang memperhatikan Su Qingyin menatap Mu Chen dan Garuda. Meskipun mereka berdua telah memicu niat membunuh mereka, dia tahu bahwa Mu Chen dan Garuda tidak akan benar-benar bertarung di sini. Terganggu oleh suara Su Qingyin, Garuda juga mengingat niat membunuhnya dan tersenyum. Sepertinya kita harus berurusan dengan ini di masa depan. Mu Chen mengangguk, Anda dipersilakan kapan saja. Melihat mereka berdua dengan tegas mundur selangkah, Su Qingyin menyeringai sebelum meregangkan pinggangnya dan mengendalikan plak di bawah kakinya. Seketika, kilau tak terbatas tersapu dengan kristal melonjak ke langit. Fluktuasi energi spiritual yang kuat yang melampaui semua orang tersapu, yang bahkan menyebabkan ekspresi Qin Jingze berubah saat dia melihat kristal itu dan menelan seteguk air liur, itu, 90 roh danau surgawi. Di Danau Surgawi, semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka sangat terkejut dengan jumlah itu. 90 roh Danau Surgawi mirip dengan bintang saat mereka menyelimuti Su Qingyin. Dia mengangkat tangannya dan Danau Surgawi di bawah kakinya berputar dengan keras, membentuk pusaran yang lebarnya kira-kira 1000 kaki, yang jauh lebih kuat dari sungai Qin Jingze. Sepertinya ini adalah baptisan besar, tetapi dengan jumlah itu, Su Qingyin jelas akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dari baptisan besar. Seberkas cahaya besar tiba-tiba melonjak ke langit dari pusaran dan cahaya spiritual mulai berkumpul di cakrawala. Beberapa saat kemudian, itu membentuk sungai yang berkilauan. Sungai itu 10 kali lipat lebih besar dari sungai Qin Jingze dan kekuatan yang terkandung di dalamnya ternyata lebih besar dan jauh lebih murni. Para penonton memandang dengan iri. Jika mereka bisa mendapatkan baptisan tingkat itu, maka itu pasti akan menjadi transformasi sejati bagi mereka. Sungai melingkar di langit sebelum turun, tetapi menghadapi kesempatan langka ini, Su Qingyin tidak menggunakannya untuk memperbaiki tubuh surgawi yang berdaulat. Sebaliknya, dia melihat ke bawah dan cahaya merah muncul, berkedip di dahinya sebelum kepompong ulat sutra merah perlahan muncul. Saat sungai berkilau turun, kepompong merah dibersihkan olehnya. Melahap sungai, itu mirip dengan jurang maut. Karena semakin banyak sungai yang dilahap, rune kuno mulai muncul di kepompong dan retakan mulai muncul. Saat tetes terakhir jatuh, kepompong merah sudah tertutup retakan sebelum hancur dengan cahaya merah beterbangan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah kupu-kupu penyihir merah yang terbang keluar dari kepompong, itu berputar di sekitar Su Qingyin dengan gembira. Setiap kali kupu-kupu mengepakkan sayapnya, ada fluktuasi energi spiritual yang kuat yang terpancar darinya dan menilai dari itu bisa dianggap sebagai penguasa kelas 9 yang sempurna, yang membuat mereka terkejut di dalam hati. Ini adalah serangga spiritual Li Febon Su Qingyin. Mu Chen menatap kupu-kupu itu dengan heran. Ada desas-desus bahwa setiap master serangga akan memiliki serangga spiritual Li Febon, tapi sebelum serangga spiritual itu matang, mereka sangat lemah, tetapi saat mereka dewasa, maka mereka akan dapat berevolusi bersama dengan tuannya. Lebih jauh lagi, itu juga bisa mengorbankan dirinya sebagai ganti nyawa tuannya. Dengan serangga spiritual Li Febon ini, itu akan setara dengan memiliki dua kehidupan. Su Qingyin benar-benar memutuskan untuk benar-benar menyerah menggunakan baptisan pada dirinya sendiri dan memelihara serangga spiritual Li Febonnya. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil membiarkannya matang. Dengan serangga spiritual Li Febon ini, kekuatan Su Qingyin pasti akan meningkat dalam jumlah yang besar. Jika dia pergi ke gerbang kenaikan naga sekarang, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan status murid naga emas. Setelah Su Qingyin menyelesaikan pembaptisannya, Nine Nether juga tidak bisa menahan kegembiraannya dan memicu plak di bawah kakinya. 78 roh danau surgawi terbang keluar dan meskipun jumlahnya lebih rendah dari Su Qingyin, itu jauh melebihi Qin Jingze dan bisa dianggap cukup bagus. Selanjutnya, itu juga karena bantuan Xiao Xiao dan Lin Jing. Jika tidak,
Dengan kekuatan 9 nether, peluangnya untuk berurusan dengan roh danau surgawi tidak akan terlalu tinggi. Jika jumlah 9 nether cukup bagus, maka ketika Xiao Xiao dan Lin Jing bergerak, hampir semua orang mengeluarkan bola matanya. Kilauan menyilaukan meledak dari plakat naga emas di bawah kedua gadis itu dan roh danau surgawi terbang keluar, berputar di sekitar mereka seperti sekumpulan bintang. Sebenarnya ada 99 dengan masing-masing dari mereka. Itu bisa dianggap sebagai puncak pembaptisan besar. Mu Chen melihat roh danau surgawi di sekitar mereka dan berpikir keras. Sepertinya Xiao Xiao dan Lin Jing juga tidak memiliki metode apapun untuk mendapatkan roh ke-100 dari danau surgawi. Secara alami, dia tidak berani mengklaim bahwa metodenya adalah yang benar, karena dia hanya ingin bertaruh. Ketika Zuyan dan Garuda melihat jumlah roh di sekitar kedua gadis itu, mereka menyipitkan mata sebelum menginjakkan kaki. Keduanya memiliki 99 roh juga. Keributan pecah dan semua orang memiliki mata memerah. 99 roh danau surgawi, yang secara praktis merupakan tingkat tertinggi dari pembaptisan besar. Tapi kenapa mereka hanya punya 99? Secara alami, seseorang merasa ada sesuatu yang salah. Dengan kekuatan mereka, jika mereka bisa mendapatkan 99 roh, betapa merepotkannya hanya untuk mendapatkan yang lain. Dengan harga diri mereka, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan roh ke-100 terakhir untuk mendapatkan baptisan sempurna. Sepertinya baptisan sempurna tidak dapat diperoleh dengan metode biasa. Semua orang merenungkan dan beberapa dari mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya alasan ini yang sesuai dengan penjelasan mengapa Zuyan, Garuda, Xiao Xiao dan Lin Jing dibatasi hingga 99 roh. Sementara semua orang dikejutkan oleh jumlah roh mereka, danau surgawi di bawah kaki mereka membentuk pusaran besar sebelum pilar cahaya membubung ke langit. Awan berkumpul di langit dengan cahaya berkedip-kedip. Apa yang muncul di atas Nine Nether adalah sungai kecil yang panjangnya kira-kira 100 kaki. Meskipun lebih rendah dari Su Qingyin, itu masih melampaui Qin Jingzhe. Dibandingkan dengan Nine Nether, 4 lainnya menyebabkan keributan yang mengguncang bumi, karena pusaran di bawah kaki mereka masing-masing mencapai beberapa ribu kaki, dengan kilau spiritual yang mendominasi sebelum membentuk 4 danau yang tingginya beberapa ribu kaki. Kilau spiritual menyembur dari danau-danau itu. Energi spiritual murni itu tampak sedikit kental, membentuk jembatan energi spiritual, terlihat sangat dalam. Semua orang tercengang ketika mereka melihat ke danau. Dibandingkan dengan itu, pembaptisan Su Qingyin hanya bisa dianggap sebagai sungai, yang pucat jika dibandingkan. Ini adalah batas dari baptisan besar, ini sebenarnya sangat kuat, banyak orang melihat dengan keserakahan di mata mereka. Jika mereka bisa mendapatkan tingkat baptisan itu, maka itu pasti akan menjadi peningkatan kekuatan mereka yang tak terlukiskan. Namun, menghadapi sosok-sosok ganas itu, tidak ada yang berani mencelupkan tangan mereka ke dalamnya. Mengapa Mu Chen tidak bergerak? Ketika para penonton dikejutkan oleh pembaptisan besar, ada juga beberapa yang memperhatikan Mu Chen, yang terakhir juga berdiri di atas plakat naga emasnya. Tetapi untuk beberapa alasan, plakat naga emasnya terlihat sangat redup. Kakakmu, mengapa tidak ada fluktuasi dari roh danau surgawi yang berasal dari plakat naga emasmu? Garuda mengangkat kepalanya ke arah danau besar sebelum melihat Mu Chen. Saat dia berbicara, semua orang menatap Mu Chen dengan bingung. Ketiga wanita itu juga menatap Mu Chen dengan khawatir di mata mereka. Itu karena mereka juga merasakan bahwa tidak ada kilau spiritual yang berasal dari plakat naga emas Mu Chen. Itu berarti tidak ada roh danau surgawi di plakatnya. Mungkinkah sesuatu terjadi ketika Mu Chen mengumpulkan roh? Beberapa orang memiliki pemikiran ini dan mereka semua merasakan kegembiraan dalam kemalangannya, terutama Garuda, dia memasang senyum di sudut bibirnya. Menghadapi tatapan mereka, Mu Chen telah mengabaikan mereka dan secara bertahap menutup matanya, diam-diam merasakan fluktuasi jauh di dalam danau surgawi. Namun, tangannya di lengan bajunya secara bertahap mengepal saat dia menunggu. Itu karena dia tidak percaya diri, itu hanya tebakan. Jika dia gagal, maka dia akan kehilangan terlalu banyak dalam baptisan ini. Waktu berangsur-angsur mengalir dan Mu Chen telah memblokir semua suara, merasakan aliran air di kedalaman danau surgawi. Saat dia menunggu, suara aneh datang dari kedalaman danau surgawi. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dengan kegembiraan yang tak terbayangkan di pupilnya.
Itu karena, pada saat ini, dia akhirnya merasakan jejak yang dia tinggalkan di roh danau surgawinya. Terima kasih telah mendengarkan.